Halo semuanya, saya Nadira Zawarasika dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai intervensi pemerintah Indonesia dalam perdagangan internasional dengan studi kasus larangan ekspor biji nikel. Saya memilih kasus ini karena kebijakan ini merupakan salah satu contoh nyata dan strategis bagaimana pemerintah menggunakan intervensi perdagangan sebagai alat transformasi ekonomi nasional. Oke, jadi Indonesia merupakan salah satu produksi nikel terbesar di dunia. Nikel adalah komoditas penting yang digunakan untuk produksi stainless steel dan baterai kendaraan listrik. Sebelum kebijakan larangan ekspor diterapkan, Indonesia lebih banyak mengekspor biji nikel dalam bentuk mentah. Artinya, nilai tambah dari proses pengolahan justru dinikmati oleh negara lain. Hal ini membuat Indonesia berada dalam posisi sebagai pengekspor bahan mentah, bukan sebagai pemain industri bernilai tinggi. Apa saja bentuk intervensi pemerintah? Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi melarang ekspor biji nikel mentah. Kebijakan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Minerba dan diperkuat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah mewajibkan agar nikel diolah dan dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor. Strategi ini dikenal sebagai hilirisasi industri. Artinya, pemerintah secara langsung membatasi perdagangan ekspor bahan mentah untuk mendorong industrialisasi domestik. Jika dikaitkan dengan teori dalam modul 7, kebijakan ini termasuk bentuk proteksionisme strategi melalui pembatasan ekspor. Namun, kebijakan ini bukan sekedar melindungi industri lokal dari persaingan impor, melainkan bertujuan membangun basis industri nasional. Dalam teori perdagangan internasional, ini termasuk upaya meningkatkan posisi ekonomi komparatif suatu negara melalui intervensi pemerintah. Oke, ada beberapa alasan ekonomi utama di balik kebijakan ini. Pertama, meningkatkan nilai tambah. Harga biji mentah jauh lebih rendah dibanding produk olahan seperti ferronikel atau bahan baku baterai. Kedua, mendorong industrialisasi dan pembangunan smelter di dalam negeri. Ketiga, menarik foreign direct investment atau investasi asing. Karena perusahaan global harus membangun fasilitas produksi di Indonesia jika ingin mengakses nikel. Keempat, menciptakan lapangan kerja dan memperluas basis industri nasional. Kebijakan ini juga relevan dengan teori infant industri. Teori ini menyatakan bahwa industri baru perlu dilindungi sementara agar dapat berkembang dan menjadi kompetitif secara global. Dalam konteks ini, industri pengolahan nikel Indonesia masih berkembang dan membutuhkan dukungan kebijakan agar mampu bersaing dengan negara-negara industri maju. Dengan membatasi ekspor bahan mentah, pemerintah memberikan ruang bagi industri domestik untuk tumbuh. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung strategi import-led development. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tapi ingin menjadi pemain utama dalam ekspor produk bernilai tinggi seperti baterai kendaraan listrik. Strategi ini mirip dengan yang pernah dilakukan oleh Korea Selatan dalam membangun industri manufaktur dan teknologi mereka. Artinya, intervensi ini memiliki visi jangka panjang, bukan hanya kebijakan sesaat. Dampaknya cukup signifikan. Investasi asing meningkat, banyak smelter dibangun dan ekspor produk keturunan nikel mengalami kenaikan. Selain itu, posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik juga menjadi lebih kuat. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, tapi mulai masuk ke rantai nilai global. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan. Uni Eropa menggugat Indonesia ke World Trade Organization karena dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas. Selain itu, ada risiko ketergantungan terhadap investor asing dan tantangan lingkungan akibat pembangunan industri besar-besaran. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi perdagangan selalu memiliki konsekuensi dan tidak sepenuhnya bebas resiko. Nah, menurut saya, kebijakan ini termasuk kebijakan strategis yang mendesak dalam konteks global. Dunia sedang bergerak menuju transisi energi dan kendaraan listrik. Permintaan nikel untuk baterai meningkat drastis. Jika Indonesia terus mengekspor bahan mentah, maka peluang untuk menjadi pemain utama dalam industri masa depan bisa hilang. Dan menurut analisis saya, intervensi ini tepat secara strategis jangka panjang karena berfokus pada transformasi struktur ekonomi. Namun, kebijakan ini harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum agar manfaatnya berkelanjutan. Intervensi bukan berarti anti perdagangan bebas, tetapi bisa menjadi alat pembangunan ekonomi jika digunakan secara terarah.
Sebagai kesimpulan, larangan ekspor biji nikel merupakan contoh nyata intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah, mendorong industrialisasi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global. Kasus ini menunjukkan bahwa proteksionisme jika dirancang secara strategis dapat menjadi alat pembangunan ekonomi nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.